Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 851. Pengemudi itu pergi dengan Rolls-Royce Phantom. Charlie mengambil BMW seri 5 milik mertuanya. Begitu mobil berhenti di depan ketiganya, Jacob membuka pintu belakang. Dia berkata kepada Matilda, "Matilda, silakan masuk." Matilda mengangguk dan tersenyum, membungkuk dan masuk ke mobil. Segera setelah itu, Paul sepertinya pergi ke barisan belakang di sisi lain untuk duduk bersama ibunya. Tetapi Jacob berkata kepadanya, "Oh, Paul, kamu dan Charlie sama-sama muda. Kamu pasti memiliki banyak topik yang bisa diobrolkan. Kamu bisa menjangkau baik dengan Charlie di depan." Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Paul setuju, Jacob sudah menuju ke pintu belakang sisi lain, membuka pintu dan duduk. Paul tidak punya pilihan selain duduk di depan. Charlie mengemudi ke kota, dan Jacob di barisan belakang berkata kepada Matilda dengan sedikit malu, "Matilda, mobil ini agak kasar. Saya harap kamu tidak terlalu keberatan." Matilda berkata tanpa daya, "Jacob, aku sudah menyatakan bahwa aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Jadi kamu tidak perlu menyebutkannya sepanjang waktu." "Ya, Jacob memuji. "Aku tidak bermaksud bahwa kamu peduli. Aku hanya merasa bahwa mobil ini tidak sesuai dengan karaktermu. Lihat sekarang dirimu. Kamu terlihat seperti wanita berusia kurang dari 40. Seorang wanita dengan temperamen sepertimu seharusnya naik mobil mewah seperti Rolls-Royce." Ketika Matilda mendengarkan pujiannya, wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata sambil tersenyum, "Setelah bertahun-tahun, kamu masih pandai berbicara." Jacob berkata sambil tersenyum, "Apa yang saya katakan adalah semua dari lubuk hati saya." Matilda mengangguk dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu selama ini?" Jacob menghela nafas dan berkata dengan sedikit marah, "Aku sudah puas dengan itu. Sejujurnya, setelah lulus dari universitas, aku tidak terlalu bahagia." Matilda bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu dan Elaine tidak bahagia?" "Kebahagiaan." Jacob tersenyum masam dan menghela napas. "Aku tidak pernah memiliki kata ini di dekatnya selama lebih dari 20 tahun. Melihat senyum pahit Jacob mengandung rasa sakit yang tak habis-habisnya. Mata indah Matilda bersinar dengan kesedihan dan penyesalan. Dia ingat kejadian di malam kelulusan kuliah yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Hari itu, teman sekamarnya berlari kembali, menangis dan berkata pada dirinya bahwa pacarnya telah merenggut keperawanannya setelah minum. Matilda bagai tersambar petir saat itu. Dia merasa berada di ambang kehancuran. Saat itu, dia sudah mulai merencanakan rencana masa depan setelah lulus. Keluarga mengatur dirinya dan pacarnya untuk pergi ke luar negeri untuk belajar lebih lanjut. Keduanya akan bisa tidur dan terbang bersama. Dan pada saat yang sama, mereka bisa mendapatkan gelar yang lebih tinggi bersama. Dan setelah kembali bersama nanti, bisa mengabdi pada negara dan menjadi pilar negara. Tapi siapa yang mengira bahwa hal yang menghancurkan seperti itu akan terjadi secara tiba-tiba? Saat itu, teman sekamarnya menangis dan memohon ampun di depannya, mengatakan bahwa dia menyesali dirinya sendiri dan bahwa pacarnya minum terlalu banyak dan tidak sadar. Berharap dirinya tidak keberatan atau memberitahu orang lain. Tapi bagaimana bisa dia tidak keberatan? Pacarnya tidur dengan teman sekamarnya. Bagaimana mungkin dia tidak peduli? Terutama karakter dirinya yang fokus pada perasaan daripada kepentingan. Demi kekasih, dia rela menderita. Tetapi dia tidak akan pernah membiarkan kekasihnya bertahan dengan cara apapun. Oleh karena itu, dia tidak dapat menerima hal seperti itu. Dia memilih mundur dengan sukarela, dan meninggalkan Aurus Hill dan Tiongkok dengan sedih. Bahkan setelah pergi ke luar negeri, dia bahkan lebih terkejut ketika mengetahui bahwa mantan pacarnya telah menikah dengan teman sekamar itu. Bab 852. Pada saat itu, kebetulan seorang anak laki-laki Amerika mengejarnya. Dia setuju karena marah dan ingin melupakan masa lalu secepat mungkin. Hasilnya, keduanya cepat menikah, dan segera memiliki anak. Bocah Amerika itu sangat baik dan melindunginya sepanjang hidupnya.
Tetapi dia tidak bisa melupakan mantan pacarnya selama lebih dari 20 tahun. Ketika dia melihat kembali pada periode sejarah itu, dia menyadari bahwa dia telah bertindak berdasarkan emosinya sendiri dan telah dibodohi oleh orang lain. Teman sekamarnya tidak datang kepadanya untuk melamar sama sekali, dan dia tidak benar-benar berharap bahwa dia tidak akan menyetujui masalah ini. Teman sekamarnya hanya berharap dia akan kecewa dan melepaskan kekasihnya secara sukarela, dan kemudian menyerahkan mantan pacarnya. Dia saat itu masih terlalu muda, terlalu sombong, dan terlalu fokus pada prinsip-prinsip kehidupan dan kemurnian perasaan. Dia telah melepaskan pria yang dicintainya, tepat ke pelukan teman sekamar itu. Justru karena dia memakukan Jacob ke dalam hatinya, kehidupan pernikahan Matilda sebenarnya sangat menyakitkan. Suaminya sangat mencintainya, dan dia telah memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai istri yang baik, tidak pernah menghidupinya. Matilda merawat keluarga dan anak-anaknya dengan baik, dan bahkan mendukung karir suaminya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa ini hanya kehidupan yang dia dukung dan hormati bersamanya. Matilda sangat berterima kasih atas perhatiannya, menghormatinya, merawatnya. Tetapi dia tidak mencintainya. Pernikahan tanpa cinta berlangsung selama lebih dari 20 tahun, dan suami meninggal karena kanker. Matilda merawat suaminya dengan sepenuh hati sampai pemakamannya. Setelah suaminya dimakamkan, hati Matilda tiba-tiba menjadi kosong. Pada saat dia menyadari, dia telah sepenuhnya memenuhi semua kewajibannya sebagai istri kepada suaminya. Menjadi berbudi luhur, setia, merawat keluarga, dan mewarisi garis keturunan. Dia berusaha keras menjadi istri yang baik. Namun setelah suaminya meninggal, dia menyadari dia harus menjalani hidupnya sendiri. Jadi, dia dengan tegas bersiap untuk kembali ke kampung halaman. Dan yang paling ingin dia lihat ketika dia kembali ke China adalah Jacob, yang dengan impulsif dia serahkan kepada Elaine saat itu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Jacob dan Elaine akan memiliki kehidupan yang tidak bahagia. Dalam kata-kata Jacob, dia belum merasakan kebahagiaan selama lebih dari 20 tahun. Jadi seberapa sulit hidupnya sampai hari ini. Dia belum pernah merasakan cinta sejati lagi selama lebih dari 20 tahun. Tetapi kesejahteraan suami sangat baik. Meski tidak ada cinta, setidaknya dia sangat bahagia. Jacob juga sangat melankolis saat ini. Selama lebih dari 2 dekade, dia menyesali minum terlalu banyak malam itu. Selama lebih dari 20 tahun, dia tidak pernah mencintai Elaine, juga tidak merasakan kebahagiaan keluarga. Selama lebih dari 20 tahun, dia berburu dengan Matilda. Dan hari ini, setelah lebih dari 20 tahun, melihat Matilda lagi dan melihat sikapnya yang luar biasa lagi, dia penuh penyesalan. Seharusnya dia bisa menjalani sebagian hidupnya dengan wanita yang sempurna, rendah hati, intelektual, dan pengertian ini. Mengapa dia merindukan Matilda tetapi hidup bersama dengan tikus seperti Elaine? Pada saat ini, Jacob merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh dunia. Bab 853. Jacob mengingat ini di dalam hatinya. Matanya memerah, dan 2 garis air mata mengalir tanpa disadarinya. Alasan utamanya adalah bahwa Matilda saat ini terlalu sempurna. Apalagi jika Charlie melihatnya. Matilda 100.000 kali lebih kuat dari Elaine. Dan Jacob telah menghabiskan lebih dari 20 tahun dengan tikus yang kualitasnya sangat jatuh dari mantan pacarnya. Sekarang dia melihat Matilda dan menginstalnya. Dia merasa tidak nyaman. Matilda melihat Jacob benar-benar menangis. Dia juga merasa semakin tidak nyaman. Dia juga menyesalinya. Penyesalannya adalah, dia seharusnya tidak meninggalkan Jacob karena dorongan hati. Dalam 20 tahun terakhir, dia tidak bahagia. Dan dia tidak memiliki cinta. Keduanya mengalami pemandangan yang sama. Jika itu masalahnya, mengapa mereka berpisah? Dia tahu Jacob tidak mencintai Elaine. Dia tahu Jacob pasti kehilangan kesadarannya saat dimanfaatkan oleh Elaine. Dia bahkan tahu, semua ini telah direncanakan oleh Elaine. Namun, dia tidak bisa menahannya saat itu. Hasil dari itu, selama lebih dari 20 tahun, mereka berdua tidak memiliki kebahagiaan sejati. Memikirkan hal ini, Matilda merasa sangat tidak nyaman.
Dia diam-diam mengeluarkan sebungkus tisu dari tasnya, mengeluarkan satu, dan memberikannya ke tangan Jacob. Jacob awalnya berwajahan ke jendela, tidak ingin Matilda melihat air matanya. Tetapi tiba-tiba sebuah tisu terselip di tangan. Dia segera menatap Matilda di sana. Mata Matilda juga penuh air mata. Pada saat ini, Jacob bertanya dalam hatinya, apakah Matilda masih memiliki perasaan itu? Jika dia benar-benar masih memiliki perasaan untuk dirinya sendiri, apa mereka berdua bisa berhubungan kembali? Memikirkan hal ini, Jacob bersemangat, tapi segera menjadi tegang. Dia gugup. Kemana Elaine pergi? Dan apakah dia akan kembali? Akan sangat bagus jika dia tidak kembali. Dia bisa mengejar Matilda dengan sepenuh hati. Dia sudah berusia 50 tahun. Jika dia tidak mengejar cinta sejatinya sekarang, dia akan kehilangan cinta selama sisa hidupnya. Namun, bagaimana jika Elaine kembali? Jika wanita jalang itu tahu bahwa Matilda telah kembali, dia pasti akan menjadi gila. Dia pasti akan waspada dan melontarkan dirinya. Elaine tidak akan pernah memberikannya kesempatan untuk menghubungi dan bertemu Matilda. Lebih penting lagi, begitu Elaine melihat Matilda saat ini, dia akan menggila. Karena sekarang Matilda jauh lebih cantik daripada Elaine, dan dia memiliki karakter, budaya, uang, dan pemikiran yang jauh lebih baik daripada dia. Matilda jauh lebih baik daripada Elaine dalam semua aspek. Jadi dibandingkan dengan dia, Elaine hanyalah sampah busuk. Bab 854. Jacob berdoa dalam hatinya. Semoga Elaine tidak pernah kembali. Dia telah menyakiti dirinya sendiri selama lebih dari 20 tahun. Sudah waktunya memberikan kebebasan pada dirinya. Benar-benar tidak mudah menahannya lebih lama lagi. Jika Elaine tidak pernah kembali, dia percaya akan memiliki kesempatan untuk terus bersama Matilda dan melanjutkan hubungan mereka. Selain itu, dia merasa bahwa putra Matilda sangat mudah bergaul, dan dia seharusnya bisa menerima dirinya sebagai ayah tirinya. Dan remaja Claire juga seorang gadis yang lebih bijaksana dan berbakti. Jika ibunya benar-benar menghilang, maka dia tidak akan keberatan jika dia menikah untuk kedua kalinya. Dia tidak bisa hidup sendiri selama sisa hidupnya setelah Elaine menghilang. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan sekarang adalah apakah Elaine akan kembali. Jadi dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Dan saat ini dia tidak tahu. Artinya, Charlie bisa menentukan Elaine bisa kembali atau tidak. Setelah Charlie berkendara ke Shangri-La, staf hotel segera melangkah maju untuk membuka pintu mobil. Dia menyerahkan mobil itu kepada pelayan parkir valet, dan kemudian berkata kepada ayah mertuanya, Matilda, dan Paul. Shangri-La, hotel yang bagus di Aurus Hill. Hidangan lokalnya enak dan terbaik di kota. Aku sudah memesan ruang yang bagus di sini. Tapi aku tidak tahu apakah itu cocok dengan selera kalian berdua. Matilda buru-buru berkata, Oh, Charlie, kamu benar-benar terlalu sopan. Saya tidak memiliki persyaratan untuk makanan. Sejujurnya, saya sudah lama jauh dari Aurus Hill selama bertahun-tahun. Saya sangat ingin ciuman cita rasa Aurus Hill. Charlie berkata sambil tersenyum. Kalau begitu tidak ada yang salah dengan Shangri-La. Setelah itu, Paul bertanya, Paul, bagaimana pendapatmu tentang makanan Cina? Sudah terbiasa, Paul berkata sambil tersenyum. Charlie, jangan lupa aku juga setengah Cina. Sejujurnya, saya lebih menyukai makanan Cina daripada makanan cepat saji dan makanan barat di Amerika Serikat. Setelah mengatakan itu, Paul berkata, ngomong-ngomong, saya beritahu kamu, ibu saya sangat pandai memasak. Dia adalah koki Cina terbaik yang pernah saya lihat. Keterampilan memasaknya luar biasa. Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya tidak mengira Bibi Hall begitu cantik, pandai memasak. Matilda berkata dengan rendah hati, jangan dengarkan omongan kosong anak ini. Dia terlalu membual. Jacob tidak bisa menahan nafas di samping saat ini. Saat kita sekolah, kamu pernah mengatakan akan memasak untukku. Tetapi kita semua tinggal di kampus. Belum ada kesempatan yang cocok. Lebih dari 20 tahun telah berlalu dalam sekejap. Saat ini, sejujurnya, saya belum pernah meremehkan masakanmu. Matilda tersenyum kecil dan berkata dengan serius, jika ada kesempatan,
kamu bisa memenuhi masakanku. Tapi saya beritahu dulu, masakan saya tidak seenak seperti yang dikatakan Paul. Jika nanti kamu kecewa, jangan salahkan aku. Ketika Jacob mendengar ini, dia menjadi bersemangat dan berkata, benarkah? Kapan kamu ada waktu? Jacob yang tidak sabar berkata lagi, jika ada waktu, kamu bisa datang ke rumah saya. Kamu bisa memasak apa yang kamu inginkan. Beritahu saya akan membeli semua bahannya terlebih dahulu dan menyiapkan semuanya. Kamu dan Paul bisa datang dan kamu tinggal memasak. Aku akan menikmatinya. Matilda berkata dengan sedikit malu. Apakah ini pantas? Elaine pasti tidak ingin bertemu denganku. Bukan. Dalam panggilan telepon kemarin, Jacob memberitahu Matilda bahwa dia dan Elaine memiliki hubungan yang rusak dan telah berpisah. Tetapi Jacob tidak menjelaskan alasan spesifik. Dia juga tidak mengatakan bahwa Elaine hilang sekarang. Jadi Matilda berpikir bahwa keduanya hanya berpisah kamar tidur dalam satu rumah. Jadi dia tidak ingin datang ke rumahnya, karena takut bertemu dengan teman lamanya, Elaine. Belum lagi teman lamanya ini bukan teman yang baik. Jacob mengulurkan tangannya dan berkata dengan cuek, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia tidak ada di rumah sekarang. Dia belum akan kembali untuk sementara waktu. Setelah itu, Jacob berkata lagi, menurutku, kita ada waktu sekarang. Kita makan siang di Shangri-La, lalu kamu beristirahat. Kemudian datanglah ke rumah saya sore hari. Kita bisa memasak bersama, makan malam bersama. Saya juga akan memperkenalkan putriku kamu. Bab 855. Jacob berpikir sangat sederhana, karena dia khawatir Elaine bisa tiba-tiba kembali dalam 2 hari ke depan. Jika Elaine sudah kembali ke rumah, dia tidak akan memiliki kesempatan bagus lagi. Dia tidak berani mengundang Matilda untuk makan di rumah saat Elaine sudah di rumah. Elaine mungkin akan membunuh dirinya sendiri dengan pisau. Jadi dia harus memanfaatkan kesempatan ini secepat mungkin. Lebih cepat semakin baik. Matilda saat ini juga mengenang masa lalunya. Karena kampung halamannya di Sudbury, dia tinggal di asrama saat belajar di Aurus Hill. Selain itu, ketika semua orang sedang jatuh cinta, mereka pemalu dan rendah hati. Mereka tidak berani memberitahu keluarga. Dia selalu ingin memasak makanan untuk Jacob, tetapi tidak pernah memiliki kesempatan yang cocok. Dulu tidak senyaman sekarang. Sekarang lebih mudah mencari tempat masak untuk pasangan. Bisa langsung sewa apartemen jangka pendek. Peralatan dapur tersedia. Tetapi pada saat itu, kondisinya belum seperti itu. Jika pergi ke asrama biasa di luar, memerlukan surat pengantar dari unit. Sehingga anak-anak muda pada waktu itu yang sedang jatuh cinta tidak mungkin pergi ke hotel atau losmen untuk membuka kamar. Saat itu wisma sekolah tidak perlu ada surat pengantar. Kartu pelajar bisa digunakan untuk membuka kamar. Tetapi tentu saja siswa tidak berani membuka kamar. Karena mereka mungkin akan terpergok oleh teman sekelas dan guru mereka. Pertama kali Matilda dan Jacob menyaksikan buah terlarang adalah saat Jacob membawa pulang ke rumah keluarga Wilson kosong pada suatu malam. Setelah itu, jika keduanya ingin meyakinkan rasa itu lagi, mereka hanya bisa menunggu sampai tidak ada seorang pun di rumah keluarga Wilson. Namun, dalam keluarga Wilson pada saat itu, meskipun kakak tertua Christopher bersekolah di luar, sebagian besar proyek Tuan Wilson bersifat lokal, dan dia tidak terlalu sering keluar. Dan Nyonya Wilson tidak terlalu sering bepergian. Jadi kesempatan menikmati suasana berduaan di rumah sangat jarang. Sebagian besar siswa di era itu menggunakan metode ini untuk jatuh cinta, dan tidak ada cara untuk melakukannya. Tampaknya gila sekarang, tetapi itu benar-benar normal pada masa itu. Bagaimanapun, hormon anak muda perlu dilepaskan, dan tidak ada tempat yang cocok untuk dipilih. Kadang-kadang, guru sekolah membawa senter dan pergi ke hutan kecil di belakang kampus untuk menangkap mereka. Paling banyak 1 atau 2 pasangan muda akan tertangkap di dalamnya. Tetapi saat itu dia tidak berpikir saat dia berdua Jacob memasuki hutan. Mereka seperti masuk ke tumpukan bebek pembohong. Dia kaget. Hutan penuh dengan pasangan muda seperti mereka. Sekarang, ketika mereka berdua mengingat masa lalu, terutama ketika mereka mengingat hal-hal kecil yang mereka miliki bersama di masa itu, dan bahkan detail yang tampak gila, romantis, atau malu sekarang,
Keduanya memiliki debaran yang luar biasa di hati mereka. Charlie melihat wajah Matilda tiba-tiba memerah. Dan dia terlihat malu. Dia mengerti. Bukankah Matilda baru saja mengatakan ingin memasak untuk Jacob? Lalu kenapa Bibi Hall ini tiba-tiba memerah? Segera setelah itu, dia melihat Jacob di sebelahnya. Wajahnya juga memerah. Dan seluruh tubuhnya sangat canggung. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Jadi dia hanya bisa terus menggosok ujung jarinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.